Alhamdulillah, tema yang akan saya bahas pada kesempatan ini, berhentilah memarahi anak. Mengapa saya perlu sampaikan ini? Karena marah pada anak usia dini berdampak pada rontoknya sel-sel otak yang akan membunuh perkembangan kecerdasannya. Oleh karena itulah, mengapa marah harus segera dihentikan. Karena saya masih banyak melihat ibu-ibu yang setiap hari tidak pernah berhenti, terus-menerus mengomel, memarahi, bahkan membentak anak-anak. Bahkan yang sangat dikhawatirkan lagi, tidak segan-segan memukul kepalanya atau mendengungkan kepalanya. Masya Allah, ini adalah tindakan yang betul-betul sangat tidak dibenarkan. Karena apa? Anak yang terus-menerus dia selalu diejek, dimarah, bahkan dibully, maka miliaran sel-sel otaknya rontok seketika. Padahal sel-sel otak itu akan berkembang pesat sesuai dengan kecerdasannya. Maka anak yang diperlakukan dengan penuh dengan kemarahan, dampaknya sungguh sangat berbahaya. Yang pertama, anak akan meniru ketika orang tuanya marah. Bagaimana dia menirukannya? Dia akan lakukan ketika berada di kelas. Atau ketika dia bermain dengan teman-temannya, apa yang pernah dia dengar atau apa yang pernah dia lihat, dia akan meniru dan dikatakan kepada temannya. Ini yang sangat berbahaya. Ya. Yang kedua, dengan banyak marah kepada anak usia dini, jelas anak tersebut akan trauma. Dan trauma anak usia dini ini sungguh lama untuk menyembuhkannya. Perlu proses bukan sebulan 2 bulan, bahkan butuh bertahun-tahun. Apalagi kalau diperlakukan setiap hari dengan kemarahan, ini berdampak sangat buruk kepada psikologi. Ini yang kedua. Yang ketiga, anak yang terus-menerus mendapat marah dari orang tuanya, maka dia akan hilang percaya diri. Karena apa? Karena dia diperlakukan dengan tidak enak di dalam jiwanya. Karena perlakuan itu sebenarnya tidak dia inginkan. Maka hilang percaya diri, maka hilanglah menjadi orang yang kelak akan menjadi sukses. Ini yang berbahaya. Kalau hilang kepercayaan diri pada anak usia dini, dia akan ragu melakukan apapun. Yang keempat, anak yang sering sekali dimarahi, maka dia akan menyimpan di dalam memori otaknya. Tersimpan sampai dia menginjak usia remaja. Bahkan kalau tersimpan di dalam memori otaknya, dia sulit untuk mengembangkan kecerdasannya. Karena apa? Karena lingkungan pada saat dia dimarahi, dia benar-benar trauma. Ini yang sangat berbahaya. Yang kelima, anak usia dini yang dimarahi secara terus-menerus, maka sel-sel otaknya akan mati seketika, akan musnah. Padahal sel otak itulah yang akan mengembangkan kecerdasan anak tersebut kelak di masa yang akan datang. Ketujuh, anak yang terus-menerus dimarahi oleh orang tuanya, dia akan sulit bergaul. Kenapa? Karena bagi dia mendapat bentakan dan marahan dari orang tuanya sungguh sangat menyakitkan hati. Sehingga dia merasa
tidak enak ketika akan bergaul dengan teman-teman. Bahkan dia merasa terpojok, bahkan dia merasa hatinya betul-betul tidak ada artinya di hadapan orang tua. Yang kedelapan, anak usia dini yang sering dimarahi oleh orang tuanya, maka tertutuplah dia menjadi anak yang sukses. Karena apa? Sukses perlu dibangun sejak dini. Dan dibangun sejak dini itu bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kelembutan dan kasih sayang. Bahkan anak harus diperlakukan sebaik-baiknya perlaku. Dan yang ke-10, anak yang diperlakukan dengan terus-menerus kemarahan, maka anak tersebut akan menjadi depresi. Inilah yang sangat berbahaya. Tidak sadar banyak orang tua yang memperlakukan anak bagaikan binatang. Nauzubillahi min dzalik. Inilah orang tua yang terus-menerus bertindak, berperilaku kasar kepada anak usia dini. Kelak bisa dilihat perkembangan dan pertumbuhan kecerdasan otaknya akan menurun. Ini yang sangat berbahaya. Oleh karena itulah pantas kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Sampai 3 kali Rasul mengatakan kepada salah seorang sahabatnya. Kenapa? Karena marah akan berdampak negatif kepada orang tersebut dan kepada anak yang kita setiap hari berada bersama mereka. Hilangkanlah marah dengan membaca ta'awudz. Ketika kita akan marah, segera kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus menerus diulang-ulang. Atau kita membaca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahu.